Assalamualaikum. Welcome back to Etu channel. In this video, I'm going to explain about TOEFL test. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai tes TOEFL. Ini merupakan permintaan dari beberapa kalian ya. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa klik subscribe dan like video ini untuk membantu perkembangan channel ini. TOEFL adalah singkatan dari Test of English as Foreign Language. Tes ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan seseorang dalam hal menggunakan atau memahami bahasa Inggris sebagai bagian dari tes bidang akademiknya. Ini merupakan tes bahasa Inggris yang dirancang untuk mengukur kemampuan seseorang yang tidak menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Seperti kita di Indonesia, kita tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, maka tes TOEFL ini juga berlaku untuk kita. TOEFL pertama kali dikembangkan pada tahun 1963 oleh Center for Applied Linguistics di Universitas Stanford. Hingga sekarang ini TOEFL dipegang oleh ITS, yaitu Educational Testing Service. Nah, tujuan TOEFL itu apa sih? Tujuan tes TOEFL apalagi untuk kita orang Indonesia. TOEFL itu memiliki dua tujuan umum. Yang pertama untuk akademik atau yang kedua untuk general. Tujuan akademik TOEFL adalah untuk pendidikan, penelitian, atau yang berhubungan dengan kegiatan akademis lainnya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Misalnya sebagai tes masuk untuk program pasca sarjana, yaitu baik program magister ataupun program doktor, atau sebagai tes akhir atau sebagai prasyarat bagi yang ingin sidang akhir baik pada program magister ataupun program pasca sarjana. Dan biasanya skor minimal yang diminta adalah 450 sampai dengan 550. Adapun tujuan umum dari TOEFL itu digunakan dalam bidang pekerjaan, kenaikan pangkat, ataupun tugas kerja. Banyak perusahaan yang memasang standar bahasa Inggris dari karyawannya itu dengan melihat nilai TOEFL-nya. Adapun standar untuk kenaikan pangkat, biasanya mereka menggunakan skor minimal 450 sampai dengan 550. Nah, apa saja jenis TOEFL itu? Nah, jenis TOEFL itu yang pertama adalah PBT. PBT itu adalah Paper Based Test. Jadi maksudnya tes TOEFL ini menggunakan kertas sebagai sarana atau alat selama tes berlangsung. Adapun di dalam tes TOEFL ini ada beberapa skill atau kemampuan bahasa Inggris yang diujikan. Yang pertama adalah listening, yang kedua adalah structure and written expression, kemudian yang ketiga adalah reading. Nah, jenis tes TOEFL ini yang PBT tadi itu paling umum digunakan di Indonesia. Yang kedua adalah CBT. CBT adalah Computer Based Test. Jadi jenis tes TOEFL ini berbasis komputer, artinya selama tes berlangsung itu yang digunakan medianya adalah komputer. Ini merupakan perkembangan dari tes TOEFL PBT sebelumnya dan pertama kali diperkenalkan ke masyarakat itu pada tahun 1998. Adapun skill atau kemampuan bahasa Inggris yang diujikan itu ada 3. Yang pertama adalah listening, kemudian yang kedua adalah structure and written expression, kemudian yang ketiga adalah reading comprehension. Yang ketiga adalah IBT, Internet Based Test. Jadi pada tes TOEFL ini berbasis internet, artinya selama tes itu berlangsung, internetlah yang menjadi sarana penyelenggaraannya.
Pada tes ini digunakan juga komputer sebagai media, namun yang membedakan dengan tes CBT tadi itu ada koneksi internet selama tes itu berlangsung. TOEFL IBT merupakan jenis tes TOEFL terbaru yang diluncurkan oleh ITS, Educational Testing Service. Ini merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris dari orang yang ada di seluruh dunia. Dan tes ini pertama kali itu diluncurkan pada tahun 2005 oleh ITS dan diberlakukan di Indonesia itu pada tahun 2006. Seperti halnya jenis tes TOEFL lainnya, pada tes TOEFL IBT ini juga terdapat beberapa kemampuan atau skill yang diujikan dalam berbahasa Inggris, yaitu reading, kemudian listening, kemudian speaking, dan writing. Ada juga istilah yang namanya ITP. ITP adalah Institutional Testing Program. Artinya, tes TOEFL itu diadakan oleh beberapa institusi, baik itu universitas ataupun lembaga kursus bahasa Inggris lainnya yang memang sudah kredibel dalam menyelenggarakan tes TOEFL. Untuk tempat-tempat tersebut, kalian bisa cek saja di internet daerah mana atau tempat mana, baik itu universitas atau lembaga kursus yang menyelenggarakan tes TOEFL untuk memenuhi kebutuhan kalian. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai skill atau kemampuan yang diujikan dalam tes TOEFL PBT, Paper Based Test, karena tes TOEFL PBT ini yang paling umum digunakan di Indonesia. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa dalam tes TOEFL PBT ada 3 skill atau kemampuan yang diujikan. Yang pertama adalah listening comprehension, yang kedua adalah structure and written expression, yang ketiga adalah reading comprehension. Untuk listening comprehension itu terdapat 50 nomor soal yang dikerjakan selama 30 sampai 40 menit. Yang kedua adalah structure and written expression, itu terdapat 40 nomor soal yang dikerjakan selama 25 menit. Dan yang terakhir adalah reading comprehension, terdapat 50 nomor yang dikerjakan selama 55 menit. Untuk masing-masing bagian dari ketiga skill tersebut akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, itu tadi sedikit penjelasan atau perkenalan mengenai TOEFL. Adapun untuk lebih spesifiknya, insya Allah akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kalian bisa meninggalkan komentar atau saran atau pertanyaan terkait dengan video ini. Selanjutnya kalian jangan lupa klik subscribe dan like video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. The last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.